siang buat anak KKR kami yang khususnya pada saat ini sedang ada di rumah. Setiap saatnya kami mau sapa di dalam setiap pertemuan yang kami lakukan secara online ini, dan kami berharap kiranya anak-anak kami yang ada di rumah semua tetap bersuka cita. Bukankah begitu Ibu Guru semua? Iya, harus tetap jaga kesehatan dan tetap ceria walaupun di rumah saja. Tapi jangan lupa ya Guru, Ya. kita terus bawa dalam doa kita supaya situasi corona ini bisa cepat berakhir ya Guru. Iya, karena sudah rindu. Iya, Sudah 7 minggu tidak ke gereja. Iya, sudah 7 minggu kita tidak bisa buat persekutuan bersama-sama. Oke, sebelum kita mulai kebaktian kita angkat pujian kita sambil kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam kebaktian minggu kita yang besok kita laksanakan. Guru, kalau kita lihat di WA, kira-kira ada nggak tambah itu guru yang melaksanakan kegiatan minggu, kebaktian minggunya Guru? Banyak. Puji Banyak Tuhan ya yang Guru. sudah memberi diri, ya. Dan jangan lupa foto-foto kebaktiannya itu kita posting di Facebook. Oh, betul. Nah, jadi supaya lebih ramai lagi. Semangat adik-adik yang lainnya. Iya, lebih semangat lagi. Ya, tapi yang pasti Guru, tujuan kita bukan seperti orang Parisi Guru, untuk memperlihatkan ibadah-ibadah kita kepada orang banyak, melainkan untuk memberikan semangat juga Iya. Guru. Nah, supaya kawan-kawannya yang lain juga mau Iya. ikut ya Guru. Iya, Oke. pasti supaya terlihat, oh ini anak-anak Tuhan yang tetap setia. Iya. Iya. Tapi kan Guru, kalau kita lihat Guru, tahun GBKP, tahun IT ya, Iya. secara tidak langsung rupanya kita dipersiapkan Iya. sebelum disosialisasikan, tapi kita terjun langsung Guru Iya. untuk melaksanakan ibadah kita secara online. Iya, Wah, pastinya. mantap. Dan kita harapkan guru, Iya Guru. supaya dukungan orang tua, Oh pasti ya, supaya adik-adik balita juga nggak ikut ketinggalan. Iya betul Iya. Guru. Itulah harapan kami supaya keterlibatan daripada anak-anak, orang tua anak-anak kami untuk mengingatkan dan mempersiapkan anak-anak kita untuk melaksanakan kebaktian minggunya. Terpuji nama Tuhan, kita angkat pujian kita kepada Tuhan Yesus sayang. Semuanya di rumah, adik-adik kami boleh berdiri, kita memuji Tuhan. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Siapa? Semua. Semua. Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang siapa? Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sekali lagi ya, sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Iya, jadi anak KKN Guru Ya. harus sayang Papa. Pastinya dong guru. Oke, sayang mama, sayang kakak, sayang adik. Jadi situasi di rumah ini Bu, supaya mereka tidak juga bertengkar. Iya. Mereka juga harus tambah saling menyayangi. Iya. Itu harapan kita ya Guru. Pasti. Oke, kita akan lagi pujian kita bersama Tuhan Aku Bisa. Ini ada gerakannya, ya. Oh, iya. Ayo. Sampai belajar bahasa juga loh Kak. Iya, bahasa Inggris. Ayo, semuanya yang adik-adik kami yang sedang di rumah, mari bangkit berdiri, kita gerak-gerakkan badan kita bernyanyi bersama Tuhan Aku Bisa. Tangannya ya.
Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Apa dia? Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama apa? Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 talenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye ye ye. Sa 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 aku bisa. Takkan terputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Iya, kita sudah bisa bersama Tuhan. Kita punya talenta, ya Guru. Iya. Karena apa? Tuhan yang ajari. Iya. Dan kalau sudah diajari gimana? Jadi anak-anak yang istimewa. Iya. Jadi anak istimewa. Dah, kita puji lagi Tuhan. Kita bernyanyi, aku istimewa. Nah, ini juga ada gerakannya ya. Gimana guru gerakannya? Ikuti Ibu Guru ya. Adik-adik di rumah boleh ikuti. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena siapa? Karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengajarkan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi apa? Dengan darah Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena siapa? Karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengajarkan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Mahal ya Guru? Sangat Iya, mahal. bukan emas, sekalipun emas dan perak itu mahal, Iya. tapi lebih mahal lagi karena darah Yesus. Itu yang harus adik-adik rasakan di dalam kehidupan Iya. adik-adik. Kita lanjutkan kembali, kita mempersiapkan diri kita untuk kita mau masuk ke dalam kebaktian kita. Kita mengangkat pujian kita, aku mengasihi Engkau Yesus. Sekalipun di tengah badai corona, tapi kita yakin ketika kita mau mengasihi Yesus, Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus, ras ibas gelar kesah sibadia, perkuate ras damai ibas di bata nari, ibas Tuhan Yesus nari, ibas kerembakan kesah sibadia, ras kita kerina gelar. Amin. Hai anak-anak, taatlah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita angkatkan pujian, kita nyanyikan ajar aku, oh Tuhanku. Kitab Dendek nomor 249, kita nyanyikan ayat 1 saja, ajar aku oh Tuhanku. Ajar aku oh Tuhanku, magikan daras pedanu, kedamai rasa sentuhku, ku ikutkan paskarundu, singgiku berada di bata, datang mengkerembakan pedangkan kata kastrina, em jadi gelombang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan kepada kami semua ya Tuhan untuk bisa datang kepadamu beribadah, terutama ya Bapa di dalam ibadah online. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang turun ke Roh Kudus-Mu ke tengah-tengah ruangan, ke tengah-tengah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini semua bersumber daripada-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberkati anak-anak sekolah minggu KKR ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti firman yang boleh sampai kepada kami pada minggu hari ini ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kakak mau adik-adik yang belum mempersiapkan Alkitabnya di depannya boleh ambil dulu, biar sama-sama kita baca Alkitab kita. Oke, firman Tuhan yang sampai pada kita pada hari ini diambil dari Perjanjian Lama. Diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Amsal 22 ayatnya yang ke-6.
nasional. Nah, di sini tadi katanya didiklah orang muda menurut jalan yang patut. Nah, menurut jalan yang patut itu maksudnya apa? Ayo, siapa tahu anak sekolah minggu? Siapa yang tahu? Iya, pendidikan. Ya, kalau kita dibilang pendidikan, pendidikan terbagi dua, formal dan non formal. Yang formal kita bisa dapat dari sekolah, TK, SD, ayo, apalagi SMP, SMA, iya, kuliah atau perguruan tinggi. Iya, itu dia sekolah formal yang kita dapat dari sekolah. Kalau sekolah, kalau pendidikan non formal kita dapat dari mana? Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar. Kursus apa? Les. Anak-anak sekolah minggu semua pasti dileskan kan sama orang tuanya di rumah. Ada yang les musik, ada yang les privat matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, kita juga bisa memperoleh pendidikan dari mana? Ayo, anak-anak sekolah minggu. Iya, kita bisa dapat pendidikan juga dari televisi. Jangan hanya nonton kartun aja ya di televisi. Iya, kita di televisi bisa dengar berita dari televisi, dari majalah, dari koran, dan sebagainya. Kita bisa banyak belajar. Nah, selain itu, apalagi saat ini sudah zamannya teknologi, sama seperti tadi dibilang gurunya. Tahun GBKP yaitu tahun teknologi. Kita diajari supaya kita selaku generasi muda bisa ikut dalam zaman sekarang, zamannya teknologi. Di handphone sudah ada internet masing-masing. Nah, anak-anak sekolah sekarang jangan hanya menggunakan handphone. Dari handphone kita buka internet, jangan hanya menggunakannya untuk main game, tapi kita juga bisa belajar. Banyak ilmu yang bisa kita peroleh, kita ambil dari internet. Kita misalnya sekarang ini ya libur sekolah kan, disuruh guru belajar di rumah. Nah, di rumah kadang-kadang ada tuh ya guru yang mengajari kita lewat grup WA. Nah, hari ini pelajarannya ini ya, tugasnya ini. Nah, kalau nggak tahu kita bisa tanya Google. Sekarang udah canggih kan? Ayo adik-adik semua, jangan hanya game aja ya. Belajar bijak menggunakan teknologi, belajar bijak menggunakan internet. Nah, seperti firman Tuhan tadi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Di sini kita mempelajari satu tokoh yaitu Timotius. Ayo, ada nggak sini kira-kira yang tahu Timotius? Orang tuanya siapa ya? Siapa nama ibunya? Siapa ya? Ada yang tahu? Iya benar, Eunike. Ayo anak, ada nggak di sini yang namanya Eunike? Iya, ada sini ya. Brutarigen dia ya. Nah, bukan Eunike itu ya. Kita cerita tentang ibunya Timotius, Eunike. Nah, ibu Eunike ini adalah seorang yang beriman. Dia mengajari anaknya yang bernama Timotius mulai dari dalam kandungan. Nah, kok bisa ya Kak? Di dalam kandungan itu kita belajar. Bisa. Dari sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita sudah belajar. Pertama, kita belajar mengenali suara ibu kita. Kita belajar mengenali suara ayah kita. Kita mengenali suara orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, Timotius dibesarkan di keluarga yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Dia memperoleh iman dari ibunya Eunike dan neneknya Lois. Iya. Neneknya Lois dan Eunike adalah orang yang percaya, dan mereka mulai dari bayi, mulai dari kandungan sudah mengajari si Timotius ini, sehingga Timotius ini menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia adalah merupakan adik rohaninya Rasul Paulus. Nah, di sini kakak mau tanya, siapa di sini yang punya kakak rohani?
jadi kita perlu juga kakak rohani yang bisa menuntun kita mengerti firman Tuhan. Nah, kita diajari seperti Timotius yang sudah taat kepada Tuhan Yesus. Walaupun ada cobaan yang datang kepadanya, dia minta dikuatkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita tidak punya bekal dari dalam kandungan, dari kecil, mungkin nanti masa depan kita nggak tahu mau jadi apa. Sama seperti firman Tuhan tadi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Nah, sekarang kakak mau tanya, tujuan kita disekolahkan apa ya? Tujuan kita belajar, tujuan kita diajari. Ayo, siapa yang tahu? Iya, kalau kita belajar, itu berarti kita supaya pintar. Untuk apa kita supaya pintar? Iya, supaya kita mempersiapkan masa depan kita. Mungkin semua adik-adik anak sekolah minggu KKR ini punya cita-cita semua kan? Ada yang nggak punya cita-cita? Oh, punya cita-cita dong pastinya semua. Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi polisi, dokter. Apalagi, ada yang mau jadi presiden nggak? Iya, pasti ada ya. Nah, kalau mau cita-citanya tercapai, impiannya tercapai, kita harus belajar. Sama seperti tema kita, pendidikan untuk masa depan. Persiapkan diri kita selagi kita masih muda. Nah, kakak yakin dan percaya ini adik-adik KKR, tentu Umar khususnya, di rumah pasti belajar. Di rumah diawasi orang tuanya belajar. Ya, belajar nggak melulu tentang satu tambah satu, nggak melulu tentang matematika, enggak. Ada yang belajar, iya, sama seperti kemarin perlombaan HUT KKR. Ada yang belajar bahasa Karo, siapa yo? Iya, ada yang belajar bahasa Karo. Ada yang belajar masak enggak di rumah? Iya, pandai kalau gitu. Nanti kalau misalnya diajak mamanya, ayo belajar masak kita, nanti biar suatu saat kalau mamanya ke kampung atau misalnya mamanya pergi, dia bisa masak sendiri. Nggak nunggu-nunggu mamanya, nggak kelaparan dia di rumah. Itu tujuan belajar supaya bisa, supaya pintar. Nah, belajar juga kita harus pertama kali kita serahkan diri kepada Tuhan, minta bimbingan Tuhan supaya Tuhan berikan kita pengertian, supaya kita mengerti apa yang kita pelajari hari ini, supaya kita boleh tambah ilmu lagi. Iya, belajar dari lingkungan kita. Nah, apalagi saat ini ya, kita tinggal di lingkungan yang minoritas. Minoritas apa maksudnya? Sikit. Sikit itu misalnya waktunya gereja. Nah, kebetulan sekarang ini kita belum bisa gereja ya. Gereja. Hari Minggu nih, hari Minggu seharusnya kita ke gereja. Gara-gara ada teman yang ngajak, yuk mau lihat nonton. Gara-gara banyak teman kita yang dari tetangga kita, ayo kita bilang, nggak boleh gitu ya. Kita harus siapkan diri kita dulu untuk beribadah kepada Tuhan, karena hari Minggu adalah harinya untuk Tuhan, belajar firman Tuhan. Nah, jangan hanya di rumah aja kita belajar firman Tuhan. Di gereja juga bisa, di rumah juga bisa. Di rumah kita minta bimbingan dari orang tua kita supaya kita bisa memahami firman Tuhan. Kalau ada yang nggak tahu boleh share ke grup. Teman-teman ada yang tahu nggak tokohnya si ini gimana, karakternya seperti apa? Bisa tanya. Kita udah ada grup kan? Nah, kakak mau tanya, ada berapa bidang kecerdasan yang kita tahu selama ini? Ya remaja pasti tahu dong kecerdasan. Ada 4 bidang. Yang pertama IQ. IQ itu ilmu pengetahuan. Yang kedua SQ, spiritual, rohanian kita, iman kita. Yang ketiga emosional.
emosi kita. Dilatih emosi kita. Ini orang pemarah nggak ya? Sabar nggak ya? Iya. Yang keempat, SQ. Iya, sosial. Jangan hanya pintar saja tapi tidak bersosial. Sama aja. Karena sekarang pintar aja nggak gimana ya? Kalau kita nggak bersosial, hanya pintar aja, kadang nggak ada gunanya juga, nggak tersalurkan kepintaran kita itu. Nah, itu dia empat bidang. Iya, kecerdasan. Nah, kakak juga mau tanya lagi. Di sini siapa yang selama pandemi corona ini, kalau misalnya dibilang gurunya belajar atau ngerjakan tugas, dia ngerjakan tugasnya sendiri atau dibantu orang tuanya? Atau ada yang pura-pura nggak tahu tugasnya? Nanti tinggal bilang aja nggak tahu aku tugasnya guru, atau nggak ada paket guru. Itu bukan alasan, karena anak yang mau diajari adalah anak yang pintar, anak yang mau belajar, anak yang bijak. Jadi walaupun tidak ada paket, dia boleh tanya ke kawannya, boleh tanya, atau SMS atau telepon. Kan nggak boleh kemana-mana ya, harus di rumah aja ya. Minta tolong sama orang tuanya, mak coba tanyakan dulu guruku, ada nggak tugasku. Itu tandanya anak sekolah yang mau dididik. Nah, kita tadi sudah tahu tokoh si Timotius, orang yang percaya, sama seperti ibunya dan neneknya, di lingkungan yang percaya kepada Tuhan. Nah, yang terakhir nih kakak mau tanya, tujuan dari pendidikan tadi untuk apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Hanya untuk kepintaran saja, kecerdasan saja, atau ada gunanya yang lain pendidikan ini? Ayo anak remaja, anak tanggung, atau anak balita yang tahu? Iya, mempersiapkan masa depan untuk menambahkan kecerdasan, membentuk karakter yang seperti apa? Sopan santun, lemah lembut, ya kan, gak gampang marah. Terus apa lagi ayo? Iya, kesadaran diri, meningkatkan rasa empati dan kreativitas. Nah, kreativitas, ayo ciptakan sesuatu selama kalian di rumah, selama ada mamanya, ada bapaknya di rumah, kan nggak boleh kemana-mana kan. Ciptakan sesuatu yang unik, sesuatu yang itu siapa yang buat ya? Nanti ada yang datang ke rumah kita nanya, itu hasil karya siapa ya? Itu gambarnya siapa ya? Itu bunganya siapa ya? Nah, bangga nggak kalau tiba-tiba itu si ini yang buat? Misalnya, ini si Oinika yang buat. Dia di rumah kerjanya buat itu. Pasti senang kan kalau orang tua kita bangga menceritakan sama orang lain. Iya. Nah, selain itu kita juga bisa belajar dari tokoh Salomo. Iya, siapa yang tahu Salomo raja keberapa bangsa Israel? Ayo, raja keberapa? Anak sekolah minggu. Iya, raja ketiga. Kenapa kita disuruh belajar dari Salomo? Iya, Salomo adalah orang yang bijaksana dan rendah hati. Kita diajari supaya kita bijaksana dan rendah hati. Jangan gara-gara kita sudah pintar di sekolah, ranking di sekolah, kita jadi sombong. Gak boleh ya. Iya, gak boleh. Kita diajari seperti Salomo yang bijaksana memutuskan suatu perkara. Kita juga anak sekolah minggu seperti itu. Jangan emosi kita aja yang kita bawakan, jangan egois kita aja yang dibawakan, tapi kita harus bijaksana. Kita harus minta tuntunan Tuhan Yesus supaya kita sabar, supaya kita bijaksana, mau dengar-dengaran akan kata orang tua kita terlebih dahulu dari rumah. Karena pendidikan yang pertama kali kita dapatkan itu kita dapatkan dari dalam rumah. Kenapa dari dalam rumah? Enggak
dari rumah sakit, Kak. Oh, rumah sakit kan sebentar. Iya, dari dalam rumah. Kita belajar dari dalam rumah. Begitu kita lahir, kita sudah belajar. Menangis, haus, nangis, lapar, nangis. Belajar jalan, belajar belajar berbicara, belajar menyanyi, menari dan sebagainya. Itulah itu yang kita persiapkan dari kecil, dari dini, dari sejak dalam kandungan kita sudah belajar. Nah, itu firman Tuhan yang sampai kepada kita, yaitu tentang pendidikan. Didikan untuk masa depan. Persiapkan diri kalian semua ya adik-adik, untuk masa depan kalian semua. Kita berdoa supaya nanti kelak 10 tahun lagi ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi. Iya. Nah, persiapkan belajar dan belajar. Pernah dengar nggak? Long life education. Ayo, siapa yang tahu apa artinya? Iya, belajar seumur hidup. Kakak aja sudah tua ini ya, masih terus harus belajar. Atau ada neneknya di rumah, harus tetap belajar. Ada nggak pernah lihat di TV nenek-nenek umur 60 tahun ke atas kuliah lagi dia? Nah, itu namanya long life education. Sampai nanti pun kita menutup mata, kita tetap belajar. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan buat sapaan firman Tuhan yang boleh sampai kepada kami saat ini. Biar Tuhan yang mengajari kami, agar kami boleh tetap percaya, agar kami boleh tetap mau diajari, agar kami boleh mempersiapkan masa depan kami, sehingga kelak kami boleh menjadi orang yang berguna, sehingga kami boleh meraih cita-cita kami dan impian kami. Itu karena kuasa Tuhan, itu karena bimbingan Tuhan, itu karena kehendak Tuhan. Ajari kami senantiasa Tuhan agar giat di dalam rumah tetap belajar dan belajar sampai seumur hidup kami. Karena belajar itu tidak ada batasan usia ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi terang di dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Ya, kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, kita mau kumpulkan persembahan kita. Nah, persembahan kita pada hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Kita sembari kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi hidupku sekarang. Tuhan, dan ku
untuk persembahan dan syafaat kita. Mari buat adik-adik di rumah, kita siapkan hati dan pikiran kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang senantiasa menjadi teman kami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan telah berikan. Kami bersyukur Tuhan karena pada saat ini walaupun kami di rumah saja, tapi kami masih diberikan kesehatan sehingga kami boleh kembali memuji-muji Tuhan. Dan Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami belajar dari tokoh Timotius yang senantiasa mendengarkan didikan orang tua bahkan neneknya Tuhan. Dan kami mau juga menjadi anak-anak yang mendengar akan didikan, baik dari orang tua kami, baik dari nenek kami, bulang kami. Kami bersyukur ketika Tuhan masih berikan mereka orang-orang yang mengasihi kami untuk senantiasa mengajari kami. Karena kami tahu Tuhan, kami butuh pendidikan. Karena kami mau senantiasa diajari agar kami boleh bertumbuh dalam iman dan kami boleh memakaikan apa yang kami miliki, kemampuan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa secara khusus buat adik-adik kami beserta dengan keluarga yang sedang di rumah. Tuhan, Kau yang berkati seluruhnya, anak-anak KAKR Runggun Jalan Keumar terkhususnya Bapa, beserta dengan orang tua dan keluarga. Tuhan yang senantiasa berikan kesehatan, Tuhan yang senantiasa melindungi keluarga kami ini, sanak saudara kami ini semua Tuhan. Sehingga Bapa, kami senantiasa boleh tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Bapa, kami mau berdoa juga secara khusus buat keadaan dunia kami ini. Kami tahu wabah ini bukan lagi wabah yang hanya kami yang merasakan, tetapi dunia Bapa. Kami mau Bapa yang menunjukkan kuasa-Mu bagi kami. Kami rindu Bapa belajar ke sekolah. Kami rindu gereja, berkumpul dengan teman-teman kami di gereja. Kami rindu ingin bersapa dengan teman-teman kami. Tapi apa daya Tuhan, karena wabah ini kami belum bisa dan kami senantiasa menaati perintah pemerintah kami yang senantiasa memberikan anjuran-anjuran bagi kami. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan yang senantiasa pulihkan dunia kami ini, bangsa kami ini. Bapa, pada saat ini juga kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan-Mu ini, berkati setiap adik-adik kami yang boleh mengikuti kebaktian ini. Berkati juga buat adik-adik kami yang masih belum bisa mengikuti kebaktian di rumah. Mungkin ada hal tertentu, kami mau mendoakannya semua Bapa, agar kiranya adik-adik kami ini tetap Tuhan lindungi. Bapa, ini pengharapan kami mau mendoakan seluruh juga yang mengambil bagian dalam kebaktian online ini Bapa, baik dari pemusik kami, operator kami, begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu yang boleh melayani pada hari ini Tuhan, dan begitu juga buat guru sekolah minggu yang tidak bisa bersama dengan kami. Tuhan, Kau yang tetap berkati kami semua, sehingga kami boleh senantiasa Tuhan lindungi, dan kami senantiasa boleh melayani Tuhan. Ini pengharapan kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi kembali sebelum kita menerima berkat dari Tuhan. Kita bernyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik boleh sambil berdiri. Kita bernyanyi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
hari ini kita siapkan hati kita. Marilah kita bertoto bagi singgo ya jari Tuhan Yesus membantah pina bertoto Tuhan minta dari ras-ras. Oh Bapa kami si di surga, kelagu iperbadi amin, rohmin kini rajandu, selahmin pratendu ibas doni enda bagi di surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari si sendah enda. Alami salah kami, baginya alami kami salah kalah empak kami. Olamin kami ibabakak kubas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan sindekan dekahna. Amin. Mulihlah alu dame ras lejuah-juah, alu ketah pasu-pasu tidur di batang. Terkuah ate Tuhan Yesus Kristus kekelangan di bata Bapa, ras kerembangan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin.